maqalatu lan utai maqalah as-sadisata asyara kang nomor 16. Kila iku den ucapaken inna syahwata setuhune syahwat tusayyiru iku dadekaken apa asyahwah al-muluka ing pira-pira raja den dadekno abidan ing pira-pira budak. Fa innaman mongko setuhune wong ahabba kang demen sapa man syai'an ing suwiji-wiji abduhu iku dadi kawulane syai'. Wasabru lan utai sabar yusayiru iku ndadekaken apa as-sabru al-abida ing pira-pira budak mulukan ing pira-pira raja. Li annal abda krana setuhune kaula utawa budak bisa beri sebab sabare al-abdu yanalu iku bisa merkoleh sapa al-abdu ma ing perkara yuridu kang ngarepaken sapa al-abdu. Allah tara ana toh ora ningali sapa sira. Ai Allah yasila tegese ana toh ora tumeka ilmuka apa ilmu sira. Ila qissati sayyidina marang ceritane bendoro kita Al-Karim ibnil Karim ibnil Karim ibnil Karimi Yusuf rupane Nabi Yusuf. Yusuf rupane Nabi Yusuf as-siddiqi kang banget temeni. Ibnu Yakub kang dadi anake Yakub as-saburi kang akeh sabari. Ibni Ishaq kang dadi anak lanange Ishaq al-Halimi kang aris. Ibni Ibrahim kang dadi anak lanange Ibrahim al-Khalili kang dadi kekasih Allah al-Awwahi kang akeh oleh bali marang Gusti Allah. Alaihim iku muga tetep ing atase Nabi Yusuf, Yakub lan Nabi Ishaq lan Nabi Ibrahim assalamu utai tambahi rohbo keselamatan. Wa Zulaikha lan Zulaikha fa innaha mongko sedune Zulaikha ahabbat iku demen sapa Zulaikha sayyidana ing bendoro kita Yusuf rupane Nabi Yusuf oleh demen mau nihayatal hubbi kelawan katoke demen. Wa huwa hale utawi Yusuf yasbiru iku sabar sapa Yusuf ala makriha ing atase reka dayane Zulaikha wa adiyatiha lan pilorone Zulaikha wa adiyatiha lan pilorone Zulaikha. Jadi dalam makalah yang nomor 16 dikatakan inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Jadi syahwat itu menjadikan seorang raja menjadi budak. Jadi masih rojo tapi senengane nuruti syahwati, maka rojo mau bakal diperbudak. Diperbudak oleh siapa? Diperbudak oleh hawa nafsunya. Fa innaman ahabba syai'an fahuwa abdu. Karena ketika orang itu mencintai sesuatu, maka dia dikatakan hambanya sesuatu tersebut. Sebaliknya wasabru yusayyirul abida mulukan. Sifat sabar itu menjadikan seorang budak menjadi raja. Kenapa? Karena seorang budak ketika dia sabar maka dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi ada sebuah contoh hadis di mana ketika orang itu kayak ini istilahnya nek dikei nikmat karo Gusti Allah seneng, tapi nek gak kei nikmat karo Gusti Allah napa ngersul. Itu oleh Allah disebut oleh Nabi disebut dengan istilah abdud dinar. Abdud dinar. Jadi kaulone dinar. Maka ada hadis itu bunyinya ta'isa abdud. Jadi ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah.
In uqtiya rodiya wa illam yu'ta sahito. Jadi cilaka kaulane dinar, cilaka kaulane napa dirham, cilaka kaulane khamisah. Khamisah itu kain tebal yang terbuat dari sutra, itu khamisah. Dawe Nabi in uqtiya rodiya wa illam yu'ta sahito. Siapa abdul dinar, siapa abdul dirham itu in uqtiya rodiya. Jadi nek dikei nikmat karo Gusti Allah ridho seneng. Tapi napa? Nek ora dikei wa illam yuqta sahito, maka dia akan napa? Ngersula napa karo pengiran. Ini Kanjeng Nabi membahasakan wong sing kedonyan itu dengan istilah abdul dinar, abdul dirham. Maka kemudian ulama ngendikan bahwasanya ketika seseorang itu nopo menuruti syahwatnya, maka tusayyiru al-muluk abidan, maka meskipun dikne iku seorang raja, maka dia akan diperbudak oleh nopo syahwatnya, diperbudak oleh nopo syahwatnya. Contoh di sini Mbah Nawawi mencontohkan seperti halnya ceritane Zulaikha, atau dalam Al-Quran dibahasakan dengan Imra'atul Aziz, dibahasakan dengan Imra'atul Aziz. Zulaikha bojone napa raja. Nah, Nabi Yusuf ini dalam cerita kan diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudaranya, kemudian ditemukan oleh seorang saudagar, kemudian dijual, dibeli oleh napa Al-Aziz sing duwe bojo yang bernama napa Zulaikha. Jadi statusnya itu sebagai abid atau sebagai napa hamba pada waktu itu Nabi Yusuf. Sedangkan Zulaikha itu Imra'atul Aziz, istri seorang napa raja. Lah Zulaikha itu istri seorang raja, mestinya duwe kedudukan tinggi, sedangkan pada waktu itu Nabi Yusuf itu hanya seorang abid, hanya seorang hamba atau istilahnya budak bahasa kasarnya. Nah, ketika kemudian faiza ahabbat, ketika Zulaikha itu cinta kepada Nabi Yusuf nihayatal hub. Nihayatal hub itu berarti cintanya wis menggebu-gebu kepada Nabi Yusuf, sehingga berapa rekodaya sing nduk niku dikeluarkan oleh Zulaikha untuk mendapatkan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf itu sabar ala makriha wa adi yati, atas tipu daya Zulaikha, dan juga sabar atas pilorone Zulaikha. Karena diceritakan itu apa? Zulaikha itu saking pas Nabi Yusuf itu di penjara, itu saking pengen ruwe Nabi Yusuf itu sampai salah satu dari istilahnya pelayan istana itu disuruh ngepuk Nabi Yusuf bin jerit bin Zulaikha itu kerungu suarane Nabi Yusuf. Itu saking senenge Zulaikha terhadap Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf sabar ala makriha wa adhi yatiha. Endingnya Nabi Yusuf yang jadi raja di Mesir. Karena beliau sabar. Karena as-sabru yusayyiru al-abida mulukan. Jadi sabar itu ndadekno budak iso dadi raja. Mulane sabar itu dimanapun itu menjadi kunci dari sebuah kesuksesan. Maka ada sebuah syair, hasil sobron waroan adaban dawim sahron tajidil amala. Ketika kamu ingin memperoleh apa yang kamu inginkan, maka dawim sobron pertama. Maka selalulah kamu itu sabar. Kemudian ada sebuah syair yang biasanya dijadikan syahid dalam kitab Nahwu itu, yang famangko datil amalu illa lisobirin, itu pertanyaan gimana? Jadi famangko datil amalu illa lisobirin, itu lupa saya depannya.
Jadi famangko datil amalu, cita-cita itu tidak mungkin ditundukkan illa lusobirin, kecuali oleh orang yang sabar. Jadi famangko datil amalu illa lisobirin. Itu pertamanya apa ya nazarnya itu? Lupa itu. Di Syarah Ibnu Aqil itu juga ada itu. Famangko datil amalu illa lisobirin. Jadi karena Nabi Yusuf itu sabar atas godaan Zulaikha, awak dhewe wis gak kenek nuk kamar dhewean digodho karo napa bojone raja. Bojone raja iku mesti ora mungkin elek. Ya wis mesti gak lah. Mulane dalam hadis itu dikatakan termasuk sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Iku nalikane ana wong lanang nuk kamar dhewean dijak nglakoni fahisah karo wong wedok, kok dene jawab inni Allah, maka dia akan masuk dalam kategori 7 orang yang di situ bakal oleh aup Gusti Allah nanti di hari kiamat. Padahal itu baru Nabi Yusuf, gurung Nabi Muhammad. Karena uktia Yusuf itu hanya satrol jamal, hanya setengah dari keeloan atau keindahan. Wa yu'ta sayyiduna Muhammad kullal jamal. Tapi kita tidak pernah dengar ada cerita bahwa orang perempuan itu kefitnah gara-gara gantengnya Kanjeng Nabi. Itu tidak ada sama sekali. Itu tidak ada sama sekali. Ada cerita kemudian atau ada hadis yang menceritakan bahwa ono wong itu kedanan apa Kanjeng Nabi. Tapi kalau Nabi Yusuf itu ada dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an, itu bedanya apa? Padahal mestine man uktiya satrol jamal dengan kullal jamal cara ndadekno fitnah di luwih gedhe wong sing dikekeki napa gantenge wong sak donya iku dikumpulno napa Kanjeng Nabi kabeh. Ulama ketika membahas tentang masalah ini, limadza lam taftatin, kenapa An-Nisa itu tidak kefitnah dengan jamalun Nabi? Itu alasan para ulama, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala kasa jamalahu bil jalal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menutupi keelokan Nabi itu dengan sifat jalal, sifat keagungan. Jadi haibai Kanjeng Nabi itu nopo gede, ngalah no ganteng. Maka sekelas Sayyidina Umar saja melihat Nabi itu tidak berani. Sekelas Sayyidina Umar sing galake kaya ngono itu ndelok Nabi wajahnya tidak berani. Kenapa? Karena sifat haibai Nabi itu besar, ngalah no ganteng. Maka kalau kita lihat dalam beberapa riwayat hadis yang meriwayatkan tentang bentuk rokmone Kanjeng Nabi, wajah Nabi, itu rata-rata sahabat yang di situ menangi Kanjeng Nabi dalam keadaan masih kecil, seperti halnya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sing gede-gede gak wani karena napa? Kena haibae napa Nabi. Jadi li'anna Allah subhanahu wa ta'ala kasa jamalan Nabi bil jalal. Mulane ora ana sing kefitnah karo napa? Karo gantenge napa? Gantenge Nabi. Ada sebuah makalah, ada yang menisbatkan makalah ini kepada Sayyidah Aisyah. Dalam Al-Quran itu kan dikatakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza nababa basharun in huwa illa malakun karim. Ketika para perempuan-perempuan Mesir itu kemudian diundang oleh Zulaikha karena ngerasani lho kok ana bojone raja kok seneng karo budak iki ketemu pirang perkara. Akhirnya kemudian Imra'atul Aziz itu mengundang perempuan Mesir dijamu karo Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf disuruh keluar membawa
disuruh keluar, istilahnya ngekekno sogatan lah para perempuan Mesir yang pada waktu itu sedang mengupas napa Bu, wah itu sampai kotok nana napa aidiyahun dan berkata mahadza napa basyar. Ya, ono sing basyaron, ono napa sing basyarun. Jadi karek kita ikut mana? Karena mahadza basyaron itu kalau dalam nahwu itu biasanya mani dikatakan mahijaziyah, ta'malu amala laisa. Kalau kita katakan itu beramal berarti ta'malu amala laisa mahadza basyaron, mahadza basyaron. Jadi basyaron jadi khobari ma. Atau kita baca mahadza basyarun juga bisa. Nanti hadza mubtada basyarun jadi khobar. Tapi ala kulli hal Nisa Misra itu kemudian berkata mahadza basyaran in huwa illa malakun karim. Saking delok gantenge napa Nabi Yusuf. Karena ekspektasi mereka walah budak wae kok paling lak ngono. Ternyata napa jauh dari ekspektasi napa mereka. Ternyata ganteng. Akhirnya mereka kefitnah kelawan gantenge napa Nabi Yusuf sampai ngetok tangane niku napa gak kerasa. Kila Sayyidah Aisyah itu ngendikan ngeten. Jadi andaikan perempuan Nisa Misra itu ro'at jamalan Nabi, lakot to'at kulu bahunna, gak terima lakot to'at apa aidiyahunna, tapi lakot to'at kulu bahunna. Andaikan mereka betul-betul melihat jamalun Nabi. Mulane wong niku nek ganteng gak duwe haibah bahaya. Artinya mengobrol cintanya di mana-mana itu bahaya. Jadi player tenan istilahnya. Jadi fitnah itu apa? Fitnah gede. Mulane yang ganteng niku kudu dibarengi karo haibah sing gede. Nek mboten ya sudah di